Bapak Ibu jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, melanjutkan pembahasan surat Hud masuk ayat 114 sampai 115. Dua ayat ini akan menjelaskan tentang perintah sholat dan sabar. Perintah sholatnya ada di 114, aqimis sholah. Lalu perintah sabarnya di 115, wasbir, dan bersabarlah. Kita perhatikan satu persatu. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, tarafiyan nahari, di ujung siang, wa zulafam minal lail, dan di permulaan malam. Baik, sampai ini dulu. Di sini menjelaskan tentang waktu sholat. Kapan waktu sholat itu? Waktu sholat itu dibagi menjadi dua. Pertama, tarafiyan nahar. Tarafiyan nahar itu ujung hari atau awal hari. Sini maknanya fil ghoda, pada waktu pagi. Terhitung waktu pagi itu yakni as-subuh wa duhri wal asr. Jadi 3. Jadi dirikanlah sholat di permulaan siang. Menghitung siang itu dari ini subuh, kemudian duhur dan asar. Kemudian wazulafa minal lail, dan permulaan malam. Permulaan malam wal asyiya. Jadi waktu sore. Sini adalah waktu maghrib dan isya. Ini menurut pendapat Imam Hasan, Qatadah, dan Ad-Dhahak. Jadi menurut Qaulul Hasan wa Qatadah wa Dhahak, beliau mengartikan tarafiyan nahar wa zulufal minal lail, ya tadi seperti itu, yang sholat di waktu siang dan sholat yang di waktu malam. Wa tarfus sai, adapun yang dimaksud dengan tarfus sai, apa itu tarafia itu apa? Tarfu itu adalah at-ta'ifatum minhu minan nihayah wal bidayah. Jadi yang dimaksud ujung itu adalah permulaan dan akhir gitu. Jadi yang disebut dengan torof itu ujung itu berangkat dari ya paling akhir dan paling awal. Kalau kita menyebutnya subuh seperti ini, berarti ini kan akhir malam. Mengakhiri malam ditutup dengan subuh, dan mengawali siang ya dibuka dengan subuh. Itu yang dimaksud dengan arti torof. Ya, menurut tafsir sini itu maknanya minan nihayah wal bidayah. Kemudian yang dimaksud zulafam wa zulafam minal lail. Zulafam itu jam'u zulfatun ay ta'ifatun wa juz'un min awalil lail. Di zulafam itu maksudnya juz'un min awalil lail. Jadi bagian dari permulaan malam. Jadi kalau permulaan malam berarti maghrib. Zulafam minal lail. Qaribum minan nahar, yang dekat dengan siang. Jadi maghrib itu kan ujungnya malam dan masih dekat dengan siang. Kalau duhur kan agak jauh. Jadi yang terdekat di torof itu. Jadi juz'un min awalil lail. Jadi bagian dari awal malam atau permulaan malam. Qaribum minan nahar, yang dekat dari waktu siang. Wadhalika, yang demikian itu yasmulu salatul maghrib wa salatul isya. Nah, di situ tercakup salat maghrib dan salat isya. Kama qala Hasan Al-Basri, demikian ini dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri,
zulufiyan minal lail itu adalah sholat maghrib dan sholat isya. Sehingga lengkaplah menjadi 5 waktu. Jadi kalau ada orang bertanya, mana dalilnya sholat yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Mana dalilnya? Ini. Jadi dalilnya adalah surat Hud ini, aqimus sholat tarafiyan nahar wa zulufam minal lail. Jadi tidak disebutkan sholat subhi wa duhri wal asri wal maghribi wal isya, tidak begitu kalau dalam Quran. Tapi hanya ujung malam dan ujung siang. Kalau di hadis memang ada detil rincinya, sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya. Nah, maka di sini mana dalil sholat yang 5 waktu menurut Al-Quran? Ya di sini. Jadi mengartikan torof dan zulufam minal lail. Itu sudah termaksud dari 5 waktu sholat tersebut. Nah, kaitan tentang sholat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang waktu sholat. Misalkan lagi di dalam surat Al-Isra, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, perhatikan di sini di surat Al-Isra ini ayat 78, ini juga Allah memberikan penjelasan tentang kapan waktu sholat. Jadi waktu sholat ini di sini disebutkan ada 3. Pertama, aqimis sholat, dirikan sholat itu adalah liduluki syamsi, ketika tergelincir matahari. Ini yang pertama, sholat itu dilakukan karena liduluki syamsi. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, ila ghasaqil lail. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wa qur'anal fajri. Nah, Quran al-fajri itu maksudnya bukan Al-Quran tapi dan sholat fajar. Jadi hanya 3. Ya, di sini diberikan penjelasan inna Quran al-fajri kana mashhuda. Jadi Quran al-fajri itu maksudnya sholat subuh. Pada sholat subuh itu kana mashhuda, itu disaksikan. Jadi Bapak Ibu, orang yang bisa sholat subuh berjamaah dihadiri oleh para malaikat. Malaikat pagi itu. Jadi berbahagia sekali orang-orang yang bisa sholat subuh berjamaah. Jadi di sini ada 3. Liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Jadi kalau liduluki samsi tergelincir itu duhur. Duhur itu tergelincir matahari. Kan matahari itu kan tepat persis di atas kita. Kalau Bapak Ibu berdiri, ini dalam ilmu hadis tentang waktu sholat, di dalam hadis maksudnya, orang dulu nggak pakai jam, tapi bisa mengetahui kapan waktu sholat. Cukup melihat bayang-bayang matahari saja. Nah, kalau orang dulu kan ada yang bikin paku ya, paku di situ panggil. Nanti dilihat ya. Nah ini mohon maaf nih. Nah, ini kan mata dari timur. Kalau mata dari timur bayangannya kemana? Ke barat kan. Nah, nanti kalau matahari di atas ini belum waktu sholat. Tapi kalau sudah bergeser, nah geser gini, ini sudah tergelincir. Sehingga bayangannya ke sebelah sini, sebelah timur. Itu sudah waktu subuh. Nanti berdiri saja lihat matahari. Kalau bayangannya sama persis dengan ini, dengan tiang, berarti ini belum waktu duhur. Tapi kalau sudah bergeser, berarti ada bayangan ke sini. Itu sudah duhur. Waktu asar kan matahari semakin ke barat. Maka bayangan panjang semakin ke timur. Kalau benda ini 1 meter, nanti turunkan. Jika sama panjangnya 1 meter, itu masih waktu duhur. Tapi jika sudah lebih sedikit dari 1 meter, itu sudah masuk waktu asar. Nah, jadi itu dijelaskan detailnya oleh hadis. Nah, jadi yang pertama liduluki samsi. Ya, waktu sholat itu ketika tergelincir. Tergelincir itu bukan mataharinya jatuh ya, kepleset. Jadi bahasanya tergelincir, jadi bergeser ke sebelah mana ya barat ya, timur lah bayangannya tadi ya. Jadi lihat saja matahari dari timur ke barat itu. Berarti di sini masuklah sholat duhur dan asar. Ya,
liduluki samsi. Salatlah pada waktu duhur sekali. Berarti di sini ada duhur dan asar. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Gelapnya malam itu berarti maghrib. Berarti maghrib dan isya. Kemudian wa Qur'an al-fajri, dan sholat fajar atau sholat subuh. Nah, berarti kan jelas genap 5. Liduluki samsi, di situ ada duhur dan asar. Kemudian ghasaqil lail, di situ masuk gelapnya malam, ada maghrib dan isya. Lalu kemudian wa Qur'an al-fajr, dan sholat subuh. Ada sebagian yang mentafsirkan seperti orang Syiah ya kalau nggak salah, mereka itu sholatnya bukan 5 waktu tapi 3 waktu. Ya. Jumlah sholatnya ya sih sama 5 kali sholat, tapi waktunya bukan 5 waktu, 3 waktu. 3 waktu itu ini pakai dalil ini, liduluki syamsi, sholatnya pas tergelincir sholat duhur, tapi duhur dan asar di jamak. Jadi 1 kali aja. Cuman duhur dan asar, karena nggak menyebutkan sini, cuman liduluki samsi, ketika tergelincir sholatnya ya di waktu duhur, cuman asalnya digabung dengan duhur, jadi sekali waktu. Kemudian ila ghasaqil lail, ketika malam. Nah, malam itu maghrib, maka sholatnya maghrib dan isya, dijamak maghrib dan isya, kan jadi 2 waktu. Kemudian subuh 1 waktu, jadi jumlahnya 3 waktu. Jadi ada istilah, orang punya pendapat pahamnya sholat itu hanya 3 waktu bukan 5 waktu. Itu maksudnya menjamak, menggabungkan liduluki samsinya duhur dan asar 1 waktu, kemudian ghasaqil lailnya maghrib dan isya, kemudian baru Qur'an al-fajrinya subuh. Jadi 3 waktu. Tapi terserah 3 waktu atau 5 waktu, itu ada pendapat demikian, tapi jumlah sholatnya tetap 5. Jadi sama antara surat Hud ayat 113 ini, 114 ya. 114 dengan surat Al-Isra ayat 78, itu menjelaskan tentang sholat itu ada 5 kali atau ada 5 waktu. Ini dalilnya ya, ada dalam 2 surat. Bapak Ibu jelaskan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kalau tadi bicara waktu sholat, sekarang kita akan berbicara tentang fungsi sholat. Masih dalam ayat yang sama. Fungsi sholat itu adalah innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan. Kebaikan dapat menghapuskan keburukan. Artinya, seseorang sholat itu bisa menghapus keburukan kita. Dosa-dosa kecil kita itu bisa terhapus dengan sholat. Jadi kalau hari ini kita sholat subuh, kebetulan nanti dalam perjalanan ada dosa-dosa yang kita lakukan, lalu kita sholat duhur, insya Allah sholat itu yudhibna sayyi'at, akan menghapus sayyi'at, keburukan-keburukan. Dari duhur sampai asar, umpamanya ada orang yang melakukan sayyi'at, keburukan, lalu sholat asar, insya Allah dengan sholat asar itu yudhibna sayyi'at. Jadi di sini harus optimis. Ya. Kita tidak bertujuan untuk melakukan keburukan, tapi kadang-kalanya keburukan itu tidak terasa dilakukan oleh kita, maka itu kafaratnya cukup dengan sholat. Jadi orang yang sering sholat itu insya Allah tadi terbentengi. Ya. Dia ada kesalahan sholat, ada kesalahan sholat. Jadi tertutup kesalahan-kesalahan itu dengan sholat. Nah ini yang dimaksud bahwa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Inna fi'lal khairat atau al-a'malil hasanat, perbuatan baik atau amal soleh, wa minha, contoh amal soleh itu adalah as-salawatul khamsi, salat 5 waktu. Jadi salat itu merupakan amal soleh. Siapa orang yang melakukan salat maka tukaffirud dunuba as-salaf,
akan menghapuskan dosa yang terdahulu. Tapi dengan catatan, dosa atau keburukan yang bisa dihapus itu adalah as-sayyi'at as-saghair, itu dosa-dosa kecil. Kalau dosanya besar itu tidak cukup dengan sholat, harus dengan tobat. Tapi dosa-dosa kecil itu insya Allah dapat terhapus dengan sholat. Karena sholat itu adalah kebaikan. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan dapat menghapus keburukan. Kama jaa fil hadis alladzi rawahu Imam Ahmad wa Ahlus Sunan, seperti hadis riwayat Imam Ahmad dan beberapa ahli sunan. Sini ada beberapa hadis menjelaskan tentang ini, menarik sini. Saya bacakan beberapa riwayatnya. Yang pertama, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan. Saya pernah mendengar dari Rasulullah SAW satu hadis. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan hadis ini kepadaku, bima syaa ayanfa'ani minhu, dan seterusnya. Wa idza hadatsani anhu ahadun istaflathu fa idza halafa sadaqtahu, wa hadatsani Abu Bakrin wa sadaqa Abu Bakrin annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Ini digabungkan, ada juga hadis juga ini sama, Abu Bakar mendengar dari Rasulullah SAW. Ya, jadi Ali dan Abu Bakar meriwayatkan satu hadis. Ini hadisnya. Ma min muslimin yadnibu danban fayatawadda wa yusalli rak'ataini illa ghufira lahu. Tidaklah seorang muslim melakukan satu dosa. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan dosa, kemudian fayatawadda, lalu segera berwudu, wa yusalli rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, illa ghufira lahu, melainkan baginya akan diampuni dosanya. Jadi simpulan hadis ini, siapa orang yang melakukan dosa atau kesalahan, segera ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosanya. Inilah yang kemudian disebut oleh sebagian ulama sholat taubat. Walaupun di sini tidak menamakan sholat taubat, tapi intinya siapa orang berdosa lalu kemudian berwudu, melaksanakan sholat 2 rakaat, insya Allah Allah akan ampuni dosanya. Yang sebagian ulama menyebut atau mempopulerkan ini sholat taubat. Jadi kalau menurut hadis ini, istilahnya orang bertobat itu kan khusus, sungguh-sungguh. Jadi menyesal atas satu perbuatan, segera ambil air wudu, ya sholat saja 2 rakaat. Sholat apa ini? Ya sudahlah, mau disebut sholat taubat atau disebut sholat apa, tapi awali dengan sholat 2 rakaat, lalu kemudian bertobat atau memohon ampun dan seterusnya, maka insya Allah illa ghufira lahu, Allah akan mengampuni dosanya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa fi sahihain an Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Hadis riwayat sahihain Bukhari Muslim dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan, annahu tawaddo'a. Nah, ini Utsman ini berwudu, lahum kawudu'i Rasulullah SAW. Jadi Utsman mengajarkan wudu kepada mereka, para sahabat lain, seperti wudunya yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Tsumma qala, kemudian Utsman berkata, hakada ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda. Seperti inilah memang cara wudu Nabi. Jadi Utsman itu mempraktekkan cara wudu di hadapan para sahabat lainnya. Dan setelah itu bilang, seperti inilah cara wudunya Nabi. Wa qala, lalu kemudian Utsman berkata, man tawadda'a wudu'i hada. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Jadi jika tadi setelah wudu mempraktekkan wudunya persis seperti wudu Nabi,
kemudian shalla raka'ataini, salat 2 rakaat, la yahdisu fihi ma nafsu, yang tidak diganggu oleh jiwanya, maksudnya dengan penuh kehusuan, maksudnya gitu. Siapa orang yang berwudu seperti wudunya Rasul, kemudian dia sholat dengan penuh kehusuan, dengan khusyuk maksudnya, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Jadi dosa yang sudah dilakukan itu bisa terhapus ya dengan mengerjakan tadi sholat. Itulah yang dimaksud bahwa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Ya. Jadi semakin kita sering sholat, jika ada keburukan-keburukan kita, maka insya Allah keburukan itu bisa hapus. Maka sering-seringlah sholat. Khususnya sholat yang 5 waktu. Ya. Jadi jangan sampai ada anak keluarga kita yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ini bahaya. Ya. Jadi kita harus ingatkan anak keluarga kita. Sekali-kali jangan ninggalkan sholat 5 waktu. Walaupun mungkin ada buruk-buruknya perbuatan anak atau cucu kita, tapi dengan dia masih mau sholat itu masih bagus. Mudah-mudahan bisa terhapus ya, jadi kesalahan-kesalahan. Tapi jangan lupa kesalahan yang bisa terhapus itu adalah yang sogoir, yang kecil. Kalau yang besar-besar itu, mohon maaf, ada orang berzina, ada orang membunuh, ada orang mabuk, ada orang durhaka, itu kan dosa-dosa besar. Itu enggak cukup dengan sholat, tapi harus dengan taubatan yang serius itu. Apa itu yang dimaksud dengan hasanat? Innal hasanat wal hasanatu jami'ul a'malis shalih. Yang dimaksud kebaikan, hasanat, hasanat kebaikan, itu adalah semua perbuatan yang sholih, yang benar. Semua perbuatan yang benar itu sebut hasanat. Hatta tarkus sayiat, ya, termasuk meninggalkan keburukan itu pun hasanah. Jadi definisi hasanat, definisi baik itu adalah jami'ul a'mali sholih, seluruh perbuatan yang benar itu disebut baik. Perbuatan orang itu benar, itulah hasanat. Atau seseorang meninggalkan keburukan, tarkus sayiat, itu juga termasuk hasanat. Masya Allah ya, dia luar biasa, dia nggak ikut-ikutan mabuk, dia kan meninggalkan tuh perkara yang buruk, maka itu perbuatan baik, itu sungguh perbuatan yang baik. Jadi anak itu wah luar biasa ya, padahal teman-temannya mabuk tapi dia nggak mabuk, itu juga sudah hasanat ya. Jadi dia meninggalkan keburukan. Lalu yang dimaksud dengan sayiat, apa itu sayiat? As-sayiat ad-dunub as-saghair. Jadi dosa yang kecil. Li'annal kabair la yukaffiruha. Karena kalau dosa besar itu tidak bisa hapus dengan sholat. Illa bitaubat, kecuali dengan taubat. Jadi kalau dosa besar itu memang itunya serius itu. Tidak cukup dengan sholat 5 waktu. Jadi ada taubat yang lebih serius. Liqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kabair, siapa orang yang menjauhi dosa besar, ma tunhauna anhu, apa-apa yang sudah dilarang kepada kamu, dijauhi dosa besar itu, maka nukaffir ankum sayiatikum, Allah akan mengkafarat kesalahan kalian, wa yadkhulukum mudkhalan karima, dan akan dimasukkan ke dalam tempat yang mulia. Jadi kalau yang besar itu cara menghilangkannya dengan taubat. Ada lagi hadis riwayat Imam Muslim, lima rawahu Muslimun, as-salawatul khamsi kaffaratun lima bainahuma. Nah, tadi yang saya katakan, salat yang 5 waktu itu menjadi kafarat lima bainahuma, di antara keduanya, di antara salat-salat itu. Tadi misalkan kita sudah sholat duhur, umpamanya mohon maaf ada kesalahan yang kita lakukan, kita sholat asar lagi. Nah itu insya Allah sholat yang 5 waktu itu akan mengkafarat
dosa di antara sholat-sholat tersebut. Ada lagi kan misalkan al-jumu'atu ilal jumu'at kafaratun, Jumat yang satu kepada Jumat yang lain itu ada kafaratnya. Lalu kemudian al-umratu ilal umrah, umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya. Ya, kita ya senang saja ya, cuman kalau umrah kan butuh uang gitu ya. Jadi butuh uang mungkin mau mengkafarat dosanya pakai uang dulu ke Makkah. Tapi itu bisa mengkafarat dosa di antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Minimal ada yang lebih besar lagi, ini sedang menunjukkan keutamaan Jumat itu ya Bapak-bapak ya. Jadi Jumat satu kepada Jumat yang lain bisa mengkafarat. Yang terdekat yang tiap hari ini salat yang 5 waktu, salat satu dengan salat berikutnya itu bisa mengkafarat. Mengkafarat dosa sayiat yang kecil ida uztunibal al-kabair, ini ketika menjauhi dosa yang besar. Asal dosa besarnya, misalkan ngerasani itu dosa boten Ibu. Dosa atau ngerasani. Karena itu enggak terasa tuh, ngerasani tetangga, ngerasani siapa. Kemudian selain kita ngerasani orang, kita juga berbuat syirik umpamanya. Tapi masih sholatnya ya rajin. Tapi syiriknya ini nggak pernah taubat, syirik ini nggak pernah dibuang. Mungkin istilah yang ngerasaninya saja bisa terhapus, tapi yang syirik ini nggak bisa terhapus otomatis dengan sholat tadi. Jadi dibedakan, dosa yang besar itu tidak otomatis hapus dengan sholat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, ya tidak terasa, tadi orang biasa gunjing, ngerasani, itu dengan sholat itu asalkan kita tahu, ya Allah tadi saya gunjing orang, lalu dengan sholat itu mudah-mudahan bisa terhapus. Itu yang dimaksud innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amma syuruti taubati as-shadiqah, adapun syarat taubat yang benar ini ada 4. Jadi syarat taubat itu ada 4. Fahiya arba'atun. Yang pertama al-iqla'u anid danbi. Pertama, tinggalkan dosa itu. Ya. Jadi kalau tadi orang berbuat syirik, sudah jangan pergi lagi ke dukun. Kalau ada orang yang pasang susuk, ibu jangan lupa dulu waktu muda biar disebut cantik, pasang susuk, segera cabut susuknya. Jangan dibawa sampai meninggal dunia itu susuk. Itu syirik. Ya. Jadi harus tinggalkan itu dosanya, syarat tobat itu. Jangan cuman ya saya tahu itu syirik, itu salah, tapi kemudian itu nggak dilakukan, nggak dilepas. Jangan berhubungan lagi dengan si dukun-dukun itu, tinggalkan dosa itu. Terus syarat yang kedua, taubat yang shadiqah, taubat yang benar, itu an-nadmu alaih. Harus ada penyesalan. Mohon maaf, orang bertaubat tapi hatinya nggak nyesal, itu belum disebut taubat yang benar itu. Cuman taubat biasa saja, pura-pura. Tapi benar-benar nyesel gitu. Coba Bapak Ibu pernah nyesel nggak ya? Nyesel itu gimana Bu ya? Rasanya itu tersiksa sampai ya 1-2 hari pun masih nggak bisa tidur, nyesel sekali ya Allah gitu. Nah kira-kira sampai begitu. Jadi kalau taubat belum sampai begitu, ya itu belum terpenuhi. Ya asal ya Allah saya taubat, ya Allah saya tadi melakukan, udah selesai. Tapi hatinya nggak ada rasa penyesalan. Yaitu belum shadiqah. Apa contohnya ya yang menyesal itu benar-benar nyesal. Ini mohon maaf misalnya gini ya. Ibu jengkel dengan anak karena ngeyel terus. Akhirnya anak itu ya dicubit sampai merah, lalu kemudian dipukul sampai memar. Anak itu ya namanya anak yang umpamanya ngomel-ngomel lagi. Orang tua terpancing emosi, ngambil kayu, dipukul kepalanya, jeder, mati. Setelah itu, nyesel sekali. Pasti orang tua ini sangat nyesel sekali. Ya Allah, tadi saya emosi ya Allah. Marah dengan anak, sampai dipukul sedemikian rupa, sampai mati. Itu nyeselnya itu enggak hanya sehari, mungkin bisa berhari-hari. Ya Allah, saya nyesel sekali. Jadi pasti akan nyesel yang sangat dalam. Kira-kira begitu mungkin
Ya. Kalau disebut dengan penyesalan itu. Jadi memang ada satu hal yang mengusik hati. Ya Allah, betapa salahnya perbuatan saya itu tadi. Nah, jadi itu. Jadi namanya taubat. Taubat yang shadiqah itu syarat yang kedua harus ada an-nadm. An-nadmu alaih, ada penyesalan. Yang ketiga, syarat taubat yang shadiqah itu adalah wal azmu ala admil audi ilal misli fil mustaqbal. Harus ada tekad, azam. Azam itu tekad yang kuat atau bahasa lain berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Saya nyesal sekali, saya berjanji ya Allah. Bukan insya Allah, demi Allah saya tidak akan pernah marah seperti itu lagi sehingga mengakibatkan hilang nyawa anak saya. Saya tidak akan seperti itu lagi. Jangan sampai mati Bu ya. Ibu kalau lagi sadar saja, jiwit anak gitu. Waktu kecil coba sampai merah, dipelintir merah. Setelah itu anak nangis, nanti nyesel. Aduh ya Allah, kok sampai begitu ya. Walaupun dalam hati, itu sudah bagus itu. Jadi yang ketiga ini al-azm, harus berjanji, bertekad, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya seperti orang kapok. Kapok itu gimana sih? Berjanji, tidak akan mengulangi lagi. Seperti mungkin, mohon maaf ya, mungkin ya, orang masuk penjara. Udah masuk penjara 1-2 tahun terus dikeluarkan, kan setelah itu nyesel, saya tidak akan mengulangi lagi. Ternyata nggak enak di penjara itu. Jadi begitu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Cuman mohon maaf Bapak Ibu ya, kadang masyarakat kita belum bisa menerima mantan napi. Kayak mantan napi loh. Terus keluar, hati-hati. Jadi takut, jadi dimusuhi, jadi dijauhi. Lah dia itu ingin baik kok, ingin dirangkul malah dijauhi. Kalau masyarakat menjauhi, tidak mau merangkul, hanya kan muncul lagi lemah imannya, ya bisa berbuat buruk lagi. Padahal dia itu sudah sadar, dia itu sudah nyesel. Dia ingin dirangkul, tapi orang pada takut, orang nggak mau merangkulnya, akhirnya ya tadi. Padahal harusnya ya tidak seperti itu. Yang sudah dihukum itu dia sudah nol istilahnya. Kalau dosa, kalau salah dia sudah mendapatkan hukumannya. Maka kita ya jangan ya berbuat buruk lah kepada mereka yang sudah melakukan hukuman itu. Kemudian syarat yang keempat, syarat taubat as-shadiqah. Ini jika kesalahannya menyangkut hak manusia lainnya. Kalau tadi kan murni dosa kita kepada Allah, itu 3. Tapi kalau ada yang menyangkut kesalahan itu dengan hak-hak manusia, maka raddal huquq li ashabiha, kembalikan hak-haknya kepada orang tersebut. Kemudian wa talabus simah miman adai, meminta maaf kepada orang yang tersakiti. Ya contoh yang mudah saja ya. Ini Bapak Ibu pulang ngaji sengaja pilih sandal yang bagus, terus pulang duluan. Sampai rumah tahu ini salah, wah ini bukan sandal saya ini. Tapi saya kepengen sandal yang bagus. Ya Allah, saya tobat, saya tidak akan mencuri sandal lagi. Tapi sandalnya dipakai terus. Itu belum tobat itu. Karena itu ada hak orang lain. Harusnya dikembalikan. Pak, mohon maaf ini kemarin sandalnya saya pakai. Mohon maaf. Jadi ada kembalikan haknya dan minta maaf. Wah tapi saya kalau minta maaf malu. Oh jadi ternyata pakai ya sing nyuri. Oh ternyata ibu tuh yang ngambil. Wah saya malu. Akhirnya kalau begitu ya sudah enggak usah bilang. Tapi kembalikan lagi depan rumahnya. Kalau tahu itu saudaranya siapa. Nanti kan bapak, loh saudara kok sudah di depan rumah. Bisa jalan sendiri ya. Alhamdulillah husnudon. Ya, jadi intinya yang menyangkut hak-hak manusia itu harus dikembalikan. Ya, haknya dikembalikan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaskan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di sini juga ada beberapa hadis terkait dengan
eh, Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Ini hadisnya cukup banyak, tapi saya bacakan singkat-singkat saja. Ini ada 3 hadis. Pertama, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ceritanya begini. Abi Yasar itu bercerita, ada seorang perempuan datang ke rumahku. Datang ke rumah. Dia itu menawarkan kurma. Kira-kira kalau kita ya pedagang ya, penjual. Mungkin jual sayuran, kan ada yang suka keliling, Bu ya. Yang suka keliling itu ibu-ibu apa bapak-bapak ya, tukang sayuran? Ibu-ibu. Bapak juga ada ya? Oh, yang ngotot ya. Misalkan ibu-ibu yang jual keliling, lewat depan rumah, dia menjual kurma. Akhirnya saya bilang, saya sudah punya kurma di rumah, gitu kata si Abi Yasar ini. Kemudian fadakhalat ma'i al-bait, malah si perempuan itu masuk ke rumah saya, gitu. Mungkin mana benar sudah punya kurma belum? Ini pedagang yang maksa supaya beli. Akhirnya setelah masuk ke rumah, fahwaitu ilaiha faqabaltuhu. Akhirnya nafsu saya cenderung kepada dia, maka saya menciumnya, gitu. Mencium tukang dagangnya ya. Mencium tukang dagangnya. Jadi tukang dagangnya dicium. Lalu setelah itu diadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya begini-begini, gitu. Akhirnya Rasul merespon dengan turun ayat ini. Lalu Rasulullah bacakan aqimis shalat tarafiyal nahari dan seterusnya. Kemudian innal hasanat yudhibna sayiat. Jadi Nabi mengajari, ya sudah, kamu sholat. Dengan sholat itu insya Allah bisa menghapus kesalahan. Nah, itu contoh mencium seseorang. Kemudian ada lagi, ini dibalik. Tadi kan perempuan yang datang. Di hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud, ja'a rajulun, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallam. Kalau ini malah lebih parah dari itu. Ini alijtu imra'atan fi aqsal Madinah. Jadi ya Rasul, saya itu telah berhubungan badan dengan seorang perempuan fi aqsal Madinah, di ujung kota sana. Wa ini asabtu minha madunahu an amsa dan seterusnya. Lalu intinya terus minta nasihat gimana seperti ini. Lalu kemudian Nabi juga membacakan ayat ini. Aqimis shalat tarafiyan nahar wa zulfan min lail innal hasanat yudkhibna sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Lalu si rajul itu berkata, ada seorang rajul dari kaum yang berkata, "Ya Rasul, hadalahu khassah. Apakah ayat ini berlaku hanya untuk orang itu?" Qala, kata Nabi, la, tidak, bukan hanya untuk orang itu, tapi bal linnasi kafah, tapi ayat ini berlaku untuk semua manusia. Jadi siapa yang melakukan perbuatan dosa, itu segera tutup dosa itu dengan kebaikan. Kalau di dalam tafsir sini penjelasannya adalah, tadi kan ini orang yang sampai zina ya. Yang zina ini tidak dicambuk, tidak sampai dicambuk, tetapi Nabi arahkan untuk bertaubat dan kemudian pokoknya kamu sholat. Dengan sholat itu insya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan. Yang terakhir ayat 115. Ditutup di ayat 114-nya, dzalika dzikra lidzakirin, yang demikian itu adalah peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang mau ngambil pelajaran. Jadi ayat pertama menjelaskan tentang sholat ya, waktu sholat dan fungsi dari sholat. Ini dalam sekali ya, walaupun ayat pendek ini ya. Kemudian ditutup di ayat 115-nya dengan wasbir, dan bersabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang muhsin. Bersabar itu mudah diucapkan, tapi ya berat juga untuk diamalkan.
sehingga perlu latihan terus. Wasbir, coba lagi. Ibu bersabar selama 40 hari, coba lagi, nggak bisa, batal, coba lagi. Akhirnya keburu tua kan kemarin ya. Jadi keburu ubanan gitu. Ya, itu namanya istiqomah ini. Jadi orang sudah bisa istiqomah. Sabar kan luas ini ya. Sini paling tidak disebutkan ada beberapa contoh sabar. Wasbir itu adalah as-sabru ala ta'ah wa masaqaha. Sabar di dalam ketaatan. Wa masaqaha, dan sabar di dalam kesulitan. Jadi taat ini butuh kesabaran. Bagi kita yang sudah biasa sholat mungkin ringan, enteng. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa sholat, disuruh sholat, itu mungkin gak kuat, seminggu udah bolong lagi. Maka di situ perlu kesabaran. Ya sabar toleh sholat ya, tiap hari sholat. Jangan kerja terus sampai sore, duhurnya bablas, ya. Jadi cuman pakai makan siang, leyeh-leyeh, kerja lagi, tapi sholatnya enggak. Jadi ini yang di sini butuh kesabaran, sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar itu anil maksiat wa maghrabatiha. Sabar dari maksiat dan godaan-godaannya. Ya. Jadi meninggalkan maksiat itu juga butuh kesabaran. Dan dari godaan-godaannya. Ya, ini contoh yang kecil ya. Saya tidak menyebut ini maksiat, tapi contoh saja. Orang merokok ya, yang biasa merokok mau berhenti meninggalkan rokok atau meninggalkan sesuatu itu kan butuh kesabaran. Jadi nggak bisa langsung plek berhenti. Ya, mungkin kata orang terapi dulu pakai apalah ya, minum makan permen katanya atau apa, butuh proses, memang butuh sabar. Ya, baru mau meninggalkan itu kan kalau sudah diponis oleh dokter, Pak, paru-parunya sudah hitam, Pak. Oh, baru sadar. Tapi kalau cuma diingetin oleh istrinya ya nggak mau berhenti. Nah, jadi memang butuh sabar ini dalam meninggalkan sesuatu itu ya, yang merusak kesehatan kita, apalagi itu maksiatnya. Kemudian sabar di dalam menjauhi anil munkar wal muharramat. Dia menjauhi kemungkaran dan hal-hal yang dilarang. Ini juga butuh kesabaran. Kemudian sabar itu juga fi halis syada'id wal masaib. Sabar di dalam berbagai macam kesulitan dan sabar di dalam menghadapi musibah atau ujian. Ujian orang itu beda-beda. Karenanya bersabar dalam masaib, musibah, sabar dalam syada'id, itu kesulitan-kesulitan, di situ juga butuh kesabaran. Dan jangan lupa Bapak Ibu, orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala. Jadi tidak akan Allah menyia-nyiakan atas kesabarannya. Ada istilahnya itu, Masya Allah orang itu sabar sekali ya. Di usaha dari kecil, sekarang sudah jadi bos lah itu. Itu dulu kan cuman saja, bareng dengan saya lah itu, bantu apa, sekarang malah sudah bisa bikin ini, sudah punya toko besar dan seterusnya. Itu kan berangkat dari yang kecil, tapi terus sabar. Nah, hanya orang pun menyebut atas kesabarannya, nah itu buahnya itu. Ada orang yang tekun sekolahnya, tekun belajarnya, akhirnya sekarang sudah menjadi pejabat. Alhamdulillah, dulu itu begini-begini loh, sekarang alhamdulillah dia sudah menjadi pejabat, dia sudah sukses. Itu adalah atas buah kesabarannya. Nah, jadi kita sering menyebut begitu. Jadi insya Allah orang yang bersabar, tentu makna sabar ini dengan ikhtiar, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan atas kesabaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.